Di suatu pagi negeri Sungai Tarap dikejutkan dengan kedatangan pasukan Raja Imbang Jayo yang ingin mencari keadilan. Tuanku Panitahan Sungai Tarap atau Bendahara sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Jika terjadi peperangan di kerajaannya tentu saja akan terjadi kerugian yang besar. Ia akhirnya menemui Raja Imbang Jayo di pintu gerbang istana dan diam-diam mengirim utusan kepada Raja Duoselo di Sumpur Kudus. Setelah bernegosiasi akhirnya Imbang Jayo teringat akan pesan adiknya Putih Ranit Jintan dan ia memutuskan untuk menggugat Cinduamato melalui sidang adat. Tidak lama kemudian Raja Duoselo selaku Raja Adat di Minangkabau datang dan sidang pun dimulai. Imbang Jayo menceritakan seluruh kesalahan Cinduamato yang dengan lancang sudah menculik calon istri orang. Keterangan itu dipatahkan oleh Raja Duoselo dengan mengatakan bahwa Putih Bungsu bukan orang bodoh yang bisa diculik atau ditipu semudah itu. Dan Raja Duoselo juga mengatakan bahwa Putih Bungsu datang ke Minangkabau atas kemauan dia sendiri. Dan justru Imbang Jayo lah yang mengambil tunangan orang dengan jalan memfitnah Raja Alam Minangkabau dan tuanku. Imbang Jayo juga bersalah karena telah mempekerjakan penyamun di Bukit Tambun Tulang yang telah banyak membunuh orang. Alhasil Imbang Jayo dijatuhi hukuman mati oleh Raja Duoselo. Imbang Jayo tidak terima dan terjadilah peperangan hingga Imbang Jayo mati terbunuh oleh Raja Duoselo.